Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Harifan Arif, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Perkenalkan, nama saya Tegar Martua Hasiholan Siboro dengan nomor induk mahasiswa 431200035. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai e-commerce, rantai pasok sistem informasi, keamanan sistem informasi, serta paper mengenai Enterprise Resource Planning, System Application, and Product in Data Processing. Hal ini guna untuk memenuhi tugas besar dua sistem informasi manajemen. Sebelum itu, terlebih dahulu saya jelaskan rumusan masalah dari tugas besar dua ini. Yang pertama, e-commerce, mengenai definisi e-commerce dan jenis-jenis e-commerce. Yang kedua, rantai pasok sistem informasi, mengenai permasalahan rantai pasok global dan model sistem manajemen rantai pasok. Yang ketiga, keamanan sistem informasi, mengenai tujuan dari dibangunnya keamanan informasi dan teknologi untuk keamanan sistem informasi. Yang keempat, enterprise resource planning, system application and product in data processing, mengenai artikel. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu e-commerce. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce merujuk pada penggunaan internet dan web untuk melakukan transaksi bisnis lebih formal lagi. E-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersil terjadi di antara banyak organisasi dan individu. E-commerce bukanlah istilah yang jauh dari e-business. E-commerce hanyalah satu bagian dari e-business yang masih dalam lingkup yang sama, yaitu bisnis. Secara spesifik, e-commerce memiliki sifat mikro yang hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual-beli secara online saja. Selain itu, e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan dan transaksi saja. E-commerce pun juga dapat berupa ikatan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun, termasuk setiap pelanggan, supplier, maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Lalu, apa saja jenis-jenis dari e-commerce? E-commerce dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu e-commerce business to business, dan customer to customer. Berikut penjabaran dari tiga kategori utama e-commerce. Yang pertama, business to customer ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Perdagangan elektronik business to customer ini melibatkan produk retail dan layanan kepada pembeli individual. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Selanjutnya, business to business. Ini merupakan transaksi e-commerce yang melibatkan penjualan barang dan jasa antar bisnis dan dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang sedang dijalankannya. Umumnya bisnis ini dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Selanjutnya yang ketiga, customer to customer. Merupakan perdagangan elektronik yang melibatkan konsumen yang menjual langsung kepada konsumen lainnya. Customer to customer terbagi atas dua model, yaitu marketplace dan classified. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Di dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Contoh platform customer to customer model marketplace yang sudah terkenal di Indonesia yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Lalu contoh website untuk model classified yang terkenal di Indonesia yaitu OLX dan Kaskus. Jenis-jenis e-commerce selanjutnya di luar kategori utama yaitu customer to business. Jenis customer to business ini merupakan transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan oleh konsumen kepada perusahaan. Ini merupakan kebalikan penuh dari business to customer yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis individu ini menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contohnya yaitu
para content writer yang menawarkan kemampuan untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkannya. Selanjutnya, business to administration. Business to administration dikenal sebagai business to government, yang merupakan jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Selanjutnya, customer to administration. Customer to administration merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Selanjutnya, online to offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online. Yang kemudian, pada online to offline ini, kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Maka dari itu namanya online to offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb dan Airi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjut pembahasan kedua, yaitu rantai pasok sistem informasi. Apa permasalahan dari rantai pasokan global? Yang pertama, rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri, dan memiliki partisipan dari sejumlah negara berbeda, sehingga standar kerja bervariasi dari kawasan ke kawasan atau dari negara-negara. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi pemerintah, luar negeri, dan perbedaan budaya. Internet membantu perusahaan mengelola banyak aspek rantai pasokan globalnya, seperti pengenalan transportasi, komunikasi, dan keuangan internasional. Lalu, apa saja model dari sistem manajemen rantai pasok? Yang pertama, model dorong. Pada model dorong, jadwal produksi utama didasarkan pada ramalan permintaan produk, dan produk tersebut didorong kepada pelanggan. Manufaktur melakukan ramalan permintaan pada order yang masuk di retail warehouse. Selanjutnya, model kedua, model tarik. Pada model ini, produksi berdasarkan permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pesanan. Pesanan dari pelanggan akan memicu kejadian-kejadian dalam rantai pasokan. Jadi mereka mengkoordinasikan permintaan customer, kemudian melakukan peramalan permintaan sehingga tidak terjadi penumpukan inventory yang berlebihan. Selanjutnya, kita lanjut pembahasan ketiga, yaitu keamanan sistem informasi. Apa tujuan dari dibangunnya keamanan informasi? Pertama, kerahasiaan. Inti utama dari aspek kerahasiaan ini adalah mencari cara untuk melindungi data dan informasinya dari penggunaan yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas atau hak untuk menggunakannya. Kedua, ketersediaan. Tujuan dibangunnya infrastruktur informasi perusahaan adalah supaya data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menggunakannya. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli, atau orang-orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah yang pertama untuk membuktikan keaslian dokumen, dan masalah kedua biasanya berhubungan dengan access control. Yang ketiga, integritas. Seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Lalu, teknologi apa saja yang digunakan untuk melindungi keamanan sistem informasi? Yang pertama, manajemen identitas dan autentikasi, access control. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatisasi proses melacak semua pengguna ini, dan hak istimewa sistem mereka menetapkan setiap pengguna identitas digital yang unik untuk mengakses setiap sistem. Hal ini juga mencakup perangkat untuk autentikasi pengguna, melindungi identitas pengguna, dan mengendalikan akses ke sumber daya sistem. Yang kedua, firewall, intrusion detection system, antivirus software, unified threat management system. Berikut penjabaran dari masing-masing teknologi keamanan sistem informasi.
yaitu yang pertama dulu, firewall. Firewall ini mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi dari hardware dan software yang mengontrol arus lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Selanjutnya, intrusion detection system. Sistem deteksi intrusi ini merupakan fitur alat pemantauan penuh waktu yang ditempatkan pada titik-titik yang paling rentan atau hotspot pada jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup. Sistem ini akan menghasilkan alarm jika menemukan peristiwa atau anomali yang mencurigakan. Berbagai macam software intrusion detection system antara lain yaitu Autobuse, Port Blocker, Courtney and Concentrate, and Snort. Yang ketiga, antivirus dan anti-spyware software. Rencana teknologi defensif yang ketiga untuk individu dan bisnis harus mencakup perlindungan antivirus pada setiap komputer. Perangkat lunak antivirus dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive terhadap kehadiran virus komputer. Seringkali perangkat lunak menghilangkan virus dari daerah yang terinfeksi, namun antivirus hanya efektif terhadap virus yang sudah dikenal ketika perangkat lunak dibuat. Untuk tetap efektif, antivirus harus terus diperbaharui. Selanjutnya, ada vendor keamanan yang telah digabungkan menjadi satu kesatuan alat keamanan, yaitu Unified Threat Management System. Ini merupakan produk manajemen keamanan yang komprehensif. Produk UTM ini tersedia untuk semua ukuran jaringan. Vendor terkemuka UTM termasuk Palang, Fortinet, and Checkpoint, dan vendor jaringan seperti Cisco Systems dan Juniper Networks yang menyediakan beberapa kemampuan UTM dalam peralatan mereka. Teknologi selanjutnya yaitu mengamankan jaringan wireless atau nirkabel. Wired Equivalent Privacy menyediakan beberapa margin keamanan jika pengguna Wi-Fi ingat untuk mengaktifkannya. Langkah pertama yang sederhana untuk menggagalkan hacker adalah untuk menetapkan nama unik untuk SSID jaringan kita dan menginstruksikan router kita tidak menyiarkannya. Perusahaan dapat lebih meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan menggunakannya dalam hubungan dengan Virtual Private Network atau VPN teknologi saat mengakses data internal perusahaan. Teknologi selanjutnya yaitu enkripsi dan infrastruktur kunci publik. Enkripsi adalah proses transformasi teks biasa atau data ke dalam teks cipher yang tidak dapat dibaca oleh orang lain selain pengirim dan penerima yang dimaksudkannya. Data yang dienkripsi dengan menggunakan kode numerik rahasia disebut kunci enkripsi yang mengubah data biasa ke dalam teks cipher. Pesan harus didekripsi oleh penerima. Ada 3 kategori enkripsi, yaitu 1. Enkripsi rahasia, 2. Enkripsi publik, 3. Fungsi one way. Selanjutnya, terdapat beberapa metode enkripsi, yaitu yang pertama, data encryption standard. Yang merupakan DES ini merupakan nama dari sebuah algoritma untuk mengenkripsi data yang dikeluarkan oleh Federal Information Processing Standard Amerika Serikat. Selanjutnya, Triple DES atau Triple Data Encryption Standard. Triple DES ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan ukuran kunci yang digunakan pada proses enkripsi-dekripsi DES sehingga teknik kriptografi ini lebih tahan kepada exhaustive key search yang dilakukan oleh kriptoanalis. Selanjutnya, Kerberos adalah suatu sistem keamanan berdasarkan enkripsi yang menyediakan pembuktian keaslian, mutual authentication bersama-sama antara komponen client dan komponen server dalam lingkungan computing terdistribusi. Lalu, metode untuk mengenkripsi lalu lintas jaringan web ada 2, yaitu Secure Socket Layer dan Transport Layer Security, yang memungkinkan klien dan server komputer untuk mengolah kegiatan enkripsi dan dekripsi karena mereka berkomunikasi satu sama lain selama sesi web aman.
Secure Socket Layer dan Transport Layer Security dirancang untuk membuat sambungan aman antara dua komputer. Yang kedua, Secure Hypertext Transfer Protocol adalah protokol lain yang digunakan untuk mengenkripsi data yang mengalir melalui internet, tetapi terbatas untuk pesan individu. Terakhir, kita lanjut pembahasan keempat, yaitu Enterprise Resource Planning, System Application and Product in Data Processing. SAP adalah aplikasi bisnis yang dibuat oleh perusahaan perangkat lunak multinasional Jerman yang ditemukan pada tahun 1972 dan awalnya bernama System Analysis dan Program Development yang kemudian berganti menjadi System Application and Products in Data Processing pada tahun 1977. Produk pertama yang dikeluarkan oleh SAP adalah Software Financial Accounting R/1. R singkatan dari Real Time Data Processing. Lalu pada tahun 1980-an sampai 1990, SAP mengeluarkan R/2 berbasis mainframe. Pada tahun 1999, SAP ditingkatkan menjadi R/3 yang berbasis client server yang multi-platform, baik Microsoft maupun Unix. Apa itu SAP? System Application and Product in Data Processing merupakan software enterprise resource planning yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional secara lebih efisien dan efektif. System Application and Product in Data Processing merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data yang digunakan perusahaan dalam rangka mengelola sumber daya yang dimilikinya. Tentu saja, tujuan pengelolaan ini dimaksudkan untuk melakukan suatu integrasi atau menghubungkan menjadi satu berbagai persoalan perusahaan yang sangat kompleks dan mencapai kondisi ideal sebuah perusahaan. SAP ini software berbasis Enterprise Resource Planning yang sangat terintegrasi antara berbagai sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan. Dan tiap modul di aplikasi SAP bekerja secara berkaitan satu dengan lainnya. Adapun modul-modul yang terdapat dalam SAP antara lain modul Material Management, modul Sales and Distribution, modul Finance and Controlling, modul Production Planning, modul Plan Maintenance, modul Project System, dan modul Human Capital Management. Namun sebenarnya masih terdapat modul dan sub-modul lainnya di dalam masing-masing modul yang ada. Program System Application and Product in Data Processing banyak digunakan oleh perusahaan karena berfungsi sebagai mengatur kinerja operasional perusahaan, dapat mengurangi sistem error, memastikan standar operasional perusahaan, mengelola database yang signifikan, mengelola modul kerja yang lebih efektif, sebagai pendukung sistem Enterprise Resource Planning yang efisien. Selanjutnya, tujuan penggunaan System Application and Product in Data Processing untuk mengurangi jumlah biaya dan waktu yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji semua program yang terdapat dalam perusahaan. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan aplikasi ini adalah dari kemampuan level integrasi SAP itu sendiri yang sangat tinggi antara aplikasi-aplikasi individu sehingga menjamin konsistensi data terhadap sistem dan perusahaan implementer. Peran SAP dalam persaingan bisnis. Susunan modul yang terintegrasi tidak hanya menjadikan SAP bekerja saling bersinergi, namun integrasi antar modul ini menjadikan pengelolaan data menjadi lebih mudah. Pasalnya, saat terjadi perubahan data pada satu modul, maka modul yang lain akan menyesuaikan secara otomatis. Dengan fungsi inilah SAP bermanfaat dengan real-time processing, di mana dengan manfaat ini memungkinkan SAP menghasilkan laporan atau informasi yang akurat dalam waktu cepat. Lingkungan sistem SAP, System Application and Product in Data Processing. Pertama, sistem pengembangan adalah lingkungan di mana sebagian besar implementasi berada pada lingkungan sistem ini. Kedua, sistem penjamin kualitas adalah
lingkungan di mana semua pengetesan akhir berada pada lingkungan ini sebelum dijalankan di dalam lingkungan produksi. Ketiga, sistem produksi adalah lingkungan di mana terlaksananya aktivitas bisnis sehari-hari. Lingkungan ini juga merupakan klien untuk semua pemakai terakhir menjalankan fungsi pekerjaan seharian. Berikut penjabaran dari modul-modul yang ada di SAP. Pertama, modul Sales and Distribution. Modul Sales and Distribution ini menangani pengelolaan semua transaksi mulai dari permintaan, proposal, penawaran, harga, dan banyak lagi. Modul ini sangat membantu dalam pengendalian, persediaan, dan manajemen. Modul Sales and Distribution ini memiliki tingkat kompleksitas integrasi antar modul yang tinggi. Selanjutnya, modul Materials Management. Modul Materials Management ini membantu mengelola bahan yang diperlukan, diproses, dan diproduksi di perusahaan. Jenis modul ini merupakan jenis modul yang sering kali digunakan untuk melakukan proses pembelian atau procurement. Selanjutnya, modul Production Planning. Production Planning adalah salah satu modul utama dalam Enterprise Resource Planning dan berkaitan dengan proses perencanaan seperti Capacity Planning, Material Planning, Execution of Production, Order, Bill of Material, and Goods Movement. Selanjutnya, modul Financial Accounting. Modul Financial Accounting ini berfungsi untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan yang ada dalam suatu perusahaan yang tujuannya akhirnya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Modul selanjutnya yaitu modul controlling. Modul controlling ini mendukung dalam proses perencanaan, laporan, dan pemantauan operasi bisnis perusahaan. Modul controlling ini sendiri berfokus mulai dari perencanaan biaya atau budgeting, monitoring aliran keuangan, planning anggaran setiap divisi atau area, sampai ke perhitungan biaya produksi secara detail. Selanjutnya, modul Quality Management. Modul Quality Management ini bertujuan untuk membantu pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Modul Quality Management ini berkolaborasi dalam pengadaan dan penjualan, produksi, perencanaan, inspeksi, pemberitahuan, kontrol, manajemen audit, dan sebagainya. Yang terakhir, modul Human Capital Management. Modul Human Capital Management meningkatkan proses kerja dan manajemen data dalam Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan. Modul Human Capital Management ini tidak hanya membantu dalam proses perekrutan, tetapi juga membantu dalam aplikasi atau registrasi administrasi para karyawan, manajemen waktu, pemantauan, dan pengevaluasian kinerja karyawan, mengelola kompensasi, pemenuhan gaji, serta promosi. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan perusahaan dengan menerapkan SAP sebagai sistem manajemen, yaitu yang pertama, SAP menawarkan solusi khusus bagi perusahaan. Sistem Application and Product in Data Processing ini dikenal sebagai sistem yang berbasis Enterprise Resource Planning. SAP ini mudah digunakan bagi setiap karyawan dan fleksibel karena terdapat modul sistem yang berbeda untuk masing-masing departemen yang berbeda. Keunggulan lainnya adalah sistem ini tersedia melalui ponsel, sehingga karyawan atau manajemen dapat menggunakan perangkat lunak dari mana saja. Selanjutnya, yang kedua, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan informasi real-time, karyawan dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dan menangani permintaan pelanggan lebih cepat. Departemen yang berbeda dapat berkomunikasi secara efektif karena semua informasi selalu up-to-date. Selain itu, karyawan juga dapat menggunakan sistem manajemen rantai pasokan untuk memantau inventaris. Mereka dapat melacak transaksi antara bisnis, pemasok, dan pelanggan. Yang ketiga, hemat biaya. Untuk harga satu, perusahaan mendapat sistem yang beroperasi di setiap departemen. Ini mengurangi biaya tenaga kerja dengan memastikan semua orang bekerja pada waktu yang tepat.
Ini juga membantu mengurangi biaya administrasi. Ada kontrol untuk mengisi kembali persediaan, dan ini mengurangi biaya persediaan. Yang keempat, analisis dan pelaporan data. Dalam hal ini, sistem SAP mengurangi risiko karena tidak ada duplikasi data. Sistem SAP juga menyediakan laporan real-time dari segala sesuatu yang terjadi dalam bisnis, seperti memberikan analisis risiko laporan kinerja, memperbarui transaksi, dan perubahan inventaris saat terjadi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas bisnis dengan meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan dari pasar. Yang kelima, mempertahankan operasi yang konsisten. Meningkatkan konsistensi dari setiap aktivitas bisnis yang berjalan. Sistem SAP dapat memantau apakah SOP sudah dijalankan dengan baik atau belum. Selain itu, SAP dapat mengurangi kesalahan produksi dikarenakan human error. Selain itu, manfaat-manfaat lainnya meningkatkan perkembangan bisnis, meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan di suatu bisnisnya, meningkatkan layanan konsumen dan konsistensi perusahaan, mengetahui akses monitoring kontrol di setiap departemen perusahaan, menjaga keakuratan setiap laporan operasional perusahaan, mempercepat sistem processing data keuangan perusahaan, dan memberikan alur aplikasi dan fitur yang lebih optimal. Jadi, yang dapat disimpulkan, dengan semakin kompleksnya operasional bisnis dalam sebuah perusahaan, maka semakin besar pula kebutuhan perusahaan untuk software enterprise resource planning. Program sistem application and product in data processing bisa dikatakan paling terdepan bagi software enterprise resource planning. Bahkan sudah banyak sekali perusahaan yang menggunakan SAP atau bahkan beralih pada program tersebut. Penerapan aplikasi sistem application and product in data processing mampu mendukung dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada penggunaan sistem sebelumnya. Penggunaan sistem application and product in data processing ini mampu mempercepat pengelolaan dan penyajian data yang lebih akurat. Sehingga dengan adanya sistem tersebut, laporan setiap departemen menjadi real-time, terintegrasi, dan security. Sehingga dapat membantu menjadikan perusahaan lebih efektif dan efisien. Demikian beberapa hal mengenai e-commerce, rantai pasok sistem informasi, keamanan sistem informasi, serta mengenai enterprise resource planning, sistem application and product in data processing yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di presentasi kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang masih kurang benar maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.